Halo teman-teman semua, di setiap hati ada kisah yang tak terlupakan. Selamat datang di channel ini, tempat di mana cinta menemukan suaranya. Oke, coba dengerin ini. Kita ngomongin realita pahit ya. Kamu ada di sini karena udah capek banget sama drama, capek sama siklus harapan dan kecewa yang nggak ada habisnya. Semua ini datang dari seseorang yang menganggap cinta kayak permainan menang kalah. Tapi sebelum kita bahas gimana cara menghadapi orang kayak gitu, kita ngomongin dulu soal kamu. Kamu itu bukan pemain figuran di drama orang lain. Kamu yang pegang kendali di hidup kamu sendiri. Jadi, kenapa kamu ngasih orang lain izin buat mengocok emosi kamu kayak kartu di tangan mereka? Sekarang saatnya tanya ke diri sendiri, kenapa kamu masih biarin permainan ini terus berjalan? Apa karena kamu mikir ini yang namanya cinta? Guys, cinta itu bukan peran dan kamu bukan figuran dalam hidup seseorang yang anggap peduli sama kamu. Kamu itu pinter, keren, dan punya daya tarik yang bikin orang lain susah lupa. Tapi kok kamu malah kejebak sama seseorang yang cuma nganggap kamu sebagai pilihan sampingan? Orang ini hubungin kamu kalau lagi bosan. Dia suka batalin rencana tanpa alasan jelas dan bikin kamu terus bertanya-tanya, sebenarnya aku ini siapa buat dia? Tapi yang lucunya, setiap dia perhatian dikit atau kasih basa-basi yang manis, kamu malah ada harapan. Kayak, mungkin kali ini beda. Padahal nggak pernah beda, kan? Ini bukan cinta, ini permainan. Dan dia yang mainin perasaan kamu. Kamu ngerasa dia menang? Kenapa enggak? Setiap kali dia kasih sedikit perhatian, kamu ambil umpannya. Kamu analisa setiap kata yang dia kirim, kamu cari-cari alasan buat pembelaan atas kelakuan dia. Dan kamu nunggu dia mutusin apakah kamu cukup layak buat diperjuangkan. Tapi dengerin ini baik-baik. Dia tuh sengaja. Dia tahu persis apa yang dia lakukan. Dan itu berhasil karena kamu masih main di skenario dia. Hubungan itu nggak seharusnya jadi teka-teki yang bikin stres. Orang yang benar-benar menghargai kamu bakal jelas, konsisten, dan nggak bikin kamu ragu. Kalau dia bikin kamu terus mikir, itu bukan cinta, itu manipulasi. Jadi, sekarang saatnya berhenti ngejar seseorang yang bahkan nggak tahu gimana cara menghargai keberadaan kamu. Berhenti biarin dia kontrol permainan ini. Kamu punya kendali penuh atas hidup kamu. Pakai mahkota kamu, berdiri tegak, dan tunjukkan kalau kamu nggak ada waktu buat jadi pion di permainan siapapun. Kamu lebih dari itu. Kamu pantas dapat yang jauh lebih baik. Oke, let's break it down. Pertama, dia pikir kamu gampang dan mudah aja dibego-begoin. Sekarang, waktunya kamu buktikan kalau dia salah. Mungkin dia ngerasa punya kendali penuh atas perasaan kamu. Kayak setiap kali dia kasih perhatian setengah hati, dia yakin kalau dia bisa menarik kamu lagi. Tapi kenyataannya, dia salah besar. Orang-orang kayak dia tuh sadar mereka punya kendali atas perasaan kamu. Mereka nganggap kebaikan, kesabaran, dan ketulusan kamu itu sesuatu yang bisa dimanfaatkan. Ada satu yang mereka lupakan, kamu bukan orang yang bisa terus diperlakukan kayak gitu. Kamu punya batas. Dan sekarang saatnya berdiri dan hentikan permainan ini. Kamu nggak perlu alasan buat melindungi kedamaian hati kamu. Dan nggak ada yang salah dengan memilih diri sendiri. Awalnya mungkin berat. Kamu bisa aja ragu atau merasa kehilangan. Tapi setiap langkah yang kamu ambil menjauh dari dia, kamu bakal makin kuat. Ingat, dia yang ngeremehin kamu nggak pernah benar-benar kenal siapa kamu. Karena begitu kamu ambil alih kendali, dia yang bakal panik. Tapi saat itu terjadi, kamu udah terlalu jauh melangkah buat peduli. Hal lainnya, kebanyakan waktumu diatur sama dia. Tapi coba pikir, orang yang terus bikin kamu nunggu sebenarnya nggak lagi cari waktu buat beresin diri, dia cuma buang-buang waktumu. Setiap kali kamu tunggu dia buat hubungin, buat bikin keputusan, atau buat akhirnya serius, dia makin yakin kalau kamu bakal terus ada. Padahal, kamu itu kamu. Begitu kamu berhenti ikut aturan dia bakal sadar kontrolnya udah hilang. Dan saat itu, kamu udah terlalu jauh melangkah untuk peduli lagi. Pernah ngalamin ada yang kasih sinyal campur aduk? Alasan-alasan samar atau sikap yang kadang hangat, kadang dingin. Awalnya kamu mungkin pikir dia sibuk, bingung, atau butuh waktu.
Padahal, dia cuma jaga kamu tetap terjebak di permainannya. Dan kuncinya, dia berhasil karena kamu diam aja. Kamu udah nganggap itu hal kecil atau malah cari-cari alasan buat ngebenerin kelakuannya. Saatnya keluar dari permainannya. Nggak perlu ada drama atau marah-marah. Cukup ngomong aja langsung. Misalnya, kalau dia tiba-tiba batalin janji lagi, bilang aja, "Aku butuh seseorang yang hargai waktuku." Kalau dia muncul lagi dengan alasan klise lainnya, jawab singkat aja, "Aku nggak punya ruang buat itu." Dan jangan jelasin panjang lebar, jangan nawar. Permainan ini bukan buat dia berubah. Ini buat nunjukin ke kamu sendiri bahwa kamu nggak lagi ikut aturan dia. Mungkin dia bakal kaget atau marah. Tapi pertanyaannya, kamu mau bertahan sama seseorang yang nggak bisa dipegang tanggung jawabnya? Kalau dia nggak bisa terima kenyataan atau malah merasa terpojok, itu bukan urusan kamu. Yang penting, kamu tetap tenang, tanpa emosi berlebihan dan nggak goyah. Saat itu terjadi, kamu bukan cuma membalikan situasi, tapi juga mengingatkan diri kamu sendiri betapa berharganya kamu. Oke, lanjut ya. Hal lainnya adalah buktiin kalau dia salah. Coba bayangin, ada seseorang yang selalu bikin kamu naik turun emosi dengan sikap nggak jelasnya, manipulasi, nggak menghargai, bahkan bikin kamu mikir 2 kali tentang diri sendiri. Tapi kenapa dia santai aja? Karena dia pikir kamu nggak bakal pergi. Dia ngerasa dirinya itu di puncak, yang terbaik yang bisa kamu dapatkan. Realitanya, nggak ada yang benar-benar nggak tergantikan, apalagi orang yang cuma ngasih separuh usaha dan nge-treat kamu kayak pilihan cadangan. Bayangin, dia kayak tangga reot yang selama ini kamu andelin buat naik. Tapi begitu kamu ngelangkah mundur, kamu sadar kalau kamu sebenarnya bisa berdiri tegak tanpa dia. Nah, ini yang bikin ilusi dia runtuh. Suatu hari kamu bakal nanya ke diri sendiri, kenapa aku ngasih banyak banget buat seseorang yang ngasih sedikit banget? Itu momen dimana kamu sadar kalau satu-satunya yang nggak tergantikan dalam hidup adalah diri kamu sendiri. Jadi, gimana cara buktiin kalau dia salah? Bukan dengan debat atau drama, ya. Tapi lewat aksi. Fokus ke diri kamu. Cari passion, kejar mimpi, dan bangun hidup yang bikin kamu bahagia. Berhenti kasih perhatian buat orang yang nggak layak. Berhenti nunggu teks nggak jelas. Berhenti ngatur hidup kamu buat dia. Ingat, orang yang bikin kamu ngerasa kecil nggak pernah jadi yang terbaik buat kamu. Orang yang tepat nggak bakal bikin kamu ragu soal nilai diri kamu. Jadi sekarang waktunya kamu bangkit, bersinar, dan tunjukin kalau cuman kamu yang nggak tergantikan di hidup kamu sendiri. Nah, sekarang kita bahas standar. Pernah nggak kamu ngerasa udah punya standar tinggi, tapi pas lihat kenyataan hubungan kamu, ternyata kamu sering banget ngalah? Orang kayak dia suka ngetes, tapi bukan dengan tanda bahaya yang jelas, melainkan hal-hal kecil yang bikin kamu lama-lama mikir, ini wajar nggak sih? Dia batalin rencana di detik terakhir, kasih perhatian secukupnya biar kamu tetap ada, tapi langsung tenghilang pas kamu butuh dia. Dan kamu kadang milih diam atau bikin alasan karena nggak mau ribut. Tapi sebenarnya, itu bukan karena kamu minta terlalu banyak, melainkan dia yang ngasih terlalu sedikit. Standar tinggi nggak bakal bikin orang yang tepat kabur. Mereka bakal naik level buat ketemu kamu. Kalau dia nggak mau step up, berarti dia emang udah nggak layak buat ada di hidup kamu. Jadi mulai sekarang, bikin keputusan buat diri kamu sendiri, apa aja yang bakal kamu toleransi atau enggak, lalu patuhi itu. Saat dia kasih usaha setengah-setengah, jangan berdebat atau cari alasan. Bilang aja, ini nggak cukup buat aku. Kamu punya mahkota, kamu punya harga diri, jangan pernah nurunin itu buat siapapun. Sekarang, bayangin ini. Kamu duduk di meja makan yang mewah, tapi piring kamu kosong. Dia lemparin remah-remah kecil, dan kamu nangkapin, berharap itu tanda ada yang lebih besar bakal datang. Tapi nyatanya, nggak pernah ada. Perhatiannya, janji-janjinya yang nggak jelas, semua itu cuma buat bikin kamu terus bertahan. Itu bukan karena dia nggak sadar, itu strateginya. Dia tahu kalau kamu terus nerima, kamu bakal terus balik. Tapi tahu nggak, itu bukan cinta. Itu cuma cara dia ngontrol kamu. Ini bukan soal kamu terlalu butuh, tapi soal dia yang nggak ngasih apa-apa. Coba deh, berhenti nerima remah-remah kecil itu. Jangan balas pesan larut malam yang bilang, aku kangen.
Jangan percaya janji-janji kosongnya lagi. Awalnya, mungkin kamu takut kehilangan. Tapi saat kamu sadar kalau yang hilang itu bukan sesuatu yang berharga, sebaliknya kamu bakal ngerasain kebebasan sepenuhnya. Dan inilah yang penting. Berhenti nerima remah-remah bukan soal balas dendam, tapi soal ngingetin diri kamu kalau kamu layak dapat yang lebih. Ketika kamu berhenti main di permainan dia, kekuatan kamu kembali. Biarkan dia nyari-nyari kamu, bukan cuma dari perhatian kamu, tapi juga dari ilusi bahwa dia bisa terus mainin kamu. Sekarang, kita bahas tentang orang yang suka bikin hubungan jadi kayak game. Semua langkah mereka dirancang buat bikin kamu bingung, capek, dan mikir terus. Setiap chat yang mereka kirim, rencana yang dibatalin, bahkan momen manis yang tiba-tiba berubah jadi dingin, semuanya bagian dari strategi mereka. Tapi tahu nggak cara menangin game kayak gini? Berhenti main. Satu-satunya cara buat keluar dari permainan yang didesain buat nguras energi kamu adalah dengan nggak ikutan main sama sekali. Mereka sebenarnya mau kamu tetap terjebak di game itu. Mereka hidup dari reaksi kamu, dari pikiran kamu yang muter-muter, dan dari investasi emosional kamu. Selama kamu terus berusaha membaca langkah mereka, mereka menang. Karena kamu kasih perhatian, waktu, dan energi buat sesuatu yang nggak ada ujungnya. Tapi kalau kamu berhenti merespons, berhenti mikir terlalu jauh, dan fokus lagi ke diri kamu sendiri, di situ semua kontrol yang mereka kira mereka punya langsung lenyap. Dan kamu mungkin mikir, kalau aku pergi, gimana? Kalau mereka lanjut aja tanpa aku? Tapi coba pikir lagi. Kenapa kamu mau tinggal di game yang aturannya nggak pernah adil buat kamu? Orang yang benar-benar peduli sama kamu nggak akan bikin cinta jadi permainan. Mereka bakal hadir dengan konsisten, nggak perlu drama, dan nggak bikin kamu main tebak-tebakan. Jadi sekarang, waktunya berhenti main dan ambil kembali kendali atas hidup kamu. Kamu lebih dari sekadar pion di permainan siapapun. Kamu berharga, kamu layak dicintai dengan tulus. Dan yang paling penting, kamu punya pilihan untuk berhenti. Itu artinya dia nggak pantas ada di sana. Dia merasa di atas angin, seolah semuanya ada dalam kendali, tapi diam-diam kamu melangkah pergi tanpa drama, tanpa ribut. Dia nggak sadar kalau semuanya sudah berubah. Kamunya nggak lagi jadi bagian dari game yang dia mainin, dan di ujungnya, dia baru ngerti kalau sebenarnya dia nggak pernah menang. Seseorang yang benar-benar peduli gak akan bikin kamu mempertanyakan dirimu sendiri sejak awal. Jadi, cara terbaik buat buktiin kalau dia salah adalah dengan bangkit dan fokus ke hidupmu sendiri. Berhenti ngejar, berhenti nunggu, dan mulai hidup dengan berani. Kamu gak perlu main game ini lagi karena dari awal kamu udah menang. Kamu adalah bintang utama di ceritamu sendiri. Nah guys, kalau ini relate buat kamu, jangan lupa untuk selalu ingat nilai diri sendiri. Kamu pantas mendapatkan yang lebih baik. Abaikan perasaan sesaat yang bikin ragu dan fokus ke apa yang benar-benar kamu layak dapetin. Kalau kamu mau hubungan yang jauh lebih baik dan sehat, hargai dan perlakukan diri sendiri dengan baik dulu. Makasih sudah menonton sampai akhir. Tetap kuat, tetap berharga, dan jangan biarkan siapapun meragukan itu.